semuanya, ketemu lagi di Fafifu. Ini Opiniku bersama Vela dan Feli di sini. Oke. Di sore yang mendung dan sendu ini, Kayak pengen tidur, pengen rebahan gitu ya. Tapi kita ada di sini untuk menemani teman-teman Fafifu karena kita akan membahas tentang apa tuh? Kenakalan remaja. Oke. tuh guys. mahal. Kenakalan remaja. Menurutmu kenakalan remaja apa sih, Val? Kenakalan remaja itu, lu nggak tahu ya, aku nggak pernah nakal. Oh, betul sih. Aku juga. Jadi mungkin kenakalan remaja itu nggak ada, guys. Jadi podcast ini sudah selesai. Enggak. Kenakalan remaja Kenakalan itu remaja. Oh, kayaknya kemarin ada yang ngisi acara gitu. Kayak gimana ya, Kak ya? Ini bisa sharing ya kenakalannya atau itu berdasarkan based on true story gitu? enggak gini. Jadi mungkin sebelum kita memulai bagaimana kenakalan remaja, kita harus pastikan dulu nih sebenarnya kenakalan remaja itu apa gitu. Nah, kemarin sih sempat ngobrol, terus kita menyepakati bahwa sebenarnya itu dia yang aku bilang nggak ada kenakalan remaja. Jadi yang ada itu hanya pola-pola ekspresi yang berbeda dari remaja. Yang ya kan kita kan lagi masa-masanya lagi pengennya mencoba sesuatu gitu kan. Pengen mencoba sesuatu, pengen mencoba ini itu, tapi kadang kita tuh udah ada nih social toolsnya tuh udah ada. Norma-norma gitu ya. Iya, udah toolsnya, alatnya untuk melakukan itu tuh ada, tapi kita tuh social skillsnya nggak ada. Jadi kita kurang pengetahuan akan hal itu gitu loh. Nah, yang kita soroti di sini bukan kenakalannya, tapi resikonya. Resiko, misal kita kemarin menyepakati itu adanya peta-peta resiko dari beberapa kegiatan yang remaja lakukan. Gitu. Kayak apa aja tuh, Kak, berarti Kak resiko-resiko yang terpetakan? Oke, kalau kemarin sih sekarang juga ya kita bahas tuh, kan seperti yang kita ketahui nih, angka kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual Meningkat gitu ya? Meningkat, iya. Terus perkawinan anak juga meningkat, kehamilan tidak diinginkan tuh juga meningkat, Val. Jadi mungkin kalau kita mau menarik benang merahnya, yang mungkin secara mainstream dikatakan diindikasikan sebagai kenakalan remaja itu karena kurangnya pengetahuan akan seksualitas atau sex education gitu. Kayak misal contohnya nih, karena aku nggak tahu pengetahuan tentang sex education, terus aku sexually aktif gitu, aku melakukan hubungan seksual tanpa ada menggunakan pengaman, atau mungkin aku tidak concern terhadap isu-isu tentang infeksi menular seksual kayak gitu. Itu yang kita lebih sorot itu kepada resikonya sih. Terus kalau menurut kamu nih, akar masalah atau akar kendala dari remaja ini tuh apa sih, Val? Kendala kenapa akhirnya remaja-remaja ini istilahnya kayak melakukan kenakalan yang meskipun kita tuh tidak bilang itu sebuah kenakalan ya. Mungkin yang dianggap masyarakat itu nakal karena keluar dari norma gitu ya. Mungkin ada dua sih kalau menurutku. Yang pertama tuh nggak adanya edukasi tuh, karena ya kita nggak ngerti kan mana yang seharusnya. Betul. Seharusnya kita lakukan dan enggak. Kita sebagai remaja pun juga cenderung mencari tahu sendiri. Dan yang kedua itu karena di masa remaja tuh keingintahuan kita tinggi kan, untuk mencari tahu, looking for something we need gitu. Jadi kayak bener-bener ini gimana sih rasanya, kalau itu gimana sih, kan kita cenderung mencari tahu tanpa diberi tahu gitu. Jadi mungkin dua hal itu yang menyebabkan kita terus melakukan sesuatu yang dianggap itu tuh nggak sesuai sama norma masyarakat. Kita nggak tahu resikonya apa. Iya. Bener sih, aku setuju sama pendapatmu yang kita tuh akhirnya mencari tahu sendiri. Nah, keingintahuan kita yang kita cari tahu sendiri itu menurutku juga berakar dari minimnya atau absennya peran-peran orang tua di keluarga. Oh iya, bener Misal nih orang tua kita tuh cara asuhnya tuh yang mungkin satu arah atau komunikasi satu arah gitu, kayak kita disebut mungkin strict parents dan segala macam. Kita jadi kurang nyaman, kurang merasa aman gitu ketika akhirnya kita ngobrol
masalah-masalah yang sedang kita hadapi dengan keluarga gitu. Jadi minimnya dan kurangnya relasi interaksi antara orang tua dan anak itu menurutku juga menjadi salah satu kendala yang banyak remaja alami sih gitu. Jadi jatuhnya karena aku nggak mendapatkan nilai-nilai sosialisasi itu dari institusi informal pertama pendidikan yang seharusnya aku dapat, yaitu adalah keluarga. Jadi jatuhnya aku mencari kelompok-kelompok lain yang sekiranya itu bisa menerima aku dan bisa aku cari tahu gitu. Nah itu kalau kasusnya kayak aku ya, beda kasus kalau misalnya seorang remaja ini udah ya itu langsung learning by doing, jadi dia udah nggak ada pengetahuannya sama sekali tapi dia pengen langsung melakukan, ya jatuhnya jadi muncul peta-peta resiko yang udah aku depan tadi sih. Jadi mungkin kalau mau menarik benang merahnya gitu, kita nggak bisa langsung nyalahin nih ke remaja kayak Vela atau Vel ini nakal karena bla bla bla, bukan. Tapi kita perlu lihat dulu nih sebenarnya background parentingnya tuh gimana sih, mungkin itu juga berpengaruh gitu. Tapi kita juga nggak bisa nyalahin orang tua kita juga gitu, karena orang tua kita kan juga diasuh oleh generasi sebelumnya. Iya benar. Nah, justru di sini peran kita buat akhirnya ngepotong itu semua biar nanti misalnya pun kita melanjutkan keturunan, melanjutkan peradaban, kita tuh jadi lebih aware sama isu-isu yang bakal anak kita hadapi gitu kan. Kalau denger itu kayak kesan, ya nggak kesannya sih, tapi emang kehidupan tentang apa ya, yang sesuai norma, sesuai masyarakat, sesuai society itu bener-bener kompleks banget ya. Iya. Karena nggak cuma mencakup tentang generasi yang sekarang, tapi dari generasi yang dulu ataupun masa depan itu kan kayak gimana. Turun menurun, dan bagaimana akhirnya kita istilahnya bisa mengikis atau menghilangkan itu kan juga perlu proses. Dan mungkin ini adalah titik dimana seharusnya kita mulai memutus itu gitu loh. Mungkin isu-isu tentang kesehatan mental dan segala macamnya ketika orang tua kita masih nggak tahu, misal anaknya depres, dibilang kamu tuh malesan dek, kamu tuh di kamar terus ngapain sih, nggak ngapa-ngapain ini, kamu tuh pemalas ini. Padahal mungkin dibalik itu si kitanya ini tuh lagi depresi gitu, dan karena kita udah terlanjur dijudge sama orang tua kita, jadi kayak ini bukan tempat yang cocok gitu ketika aku ngomongin masalah depresi ini ke orang tua gitu. Jadinya mungkin itu mislink gitu, mistranslation antara lost in translation antara anak dan mungkin itu yang jadi alasan kenapa akhirnya remaja itu mencari tahunya dengan keluar melakukan sesuatu yang dianggap nakal nggak sih, karena dia nggak punya wadah untuk bercerita atau mengekspresikan apa yang ingin dia ceritakan. Betul. Padahal ya kalau kita menarik benang merahnya lagi, menarik ke belakang lagi tuh, ya harusnya keluarga, orang tua tuh sebagai media untuk bercerita sang anak nggak sih? Kita harusnya bisa sharing apapun yang pengen kita ceritakan ke orang tua nggak sih? Kayak betul. Ini mungkin nih kalau untuk orang tua kan menganggapnya kalau kita ngapain ya? Minum alkohol, merokok, itu kan pasti dia, kamu ngelakuin kayak gini sih, pasti dicap anak yang nakal. Iya. Padahal, dan itu kita ngelakuinnya pasti sembunyi-sembunyi, dan nanti pas ketahuan jadi kayak gimana gitu. Padahal juga ya seharusnya kalau pengen kayak gitu kita bisa sharing sama orang tua nggak sih, baiknya kayak apa. Dan orang tua juga nggak seharusnya kayak langsung ngejudge, kayak nggak boleh nih nanti nakal gini-gini. Kalau kayak gitu semakin kita sebagai remaja dilarang, semakin ngeyel, semakin pengen tahu emang kenapa kok dilarang, pasti semakin kayak gitu. Jadi ya ada baiknya orang tuanya juga ya menurut padahal belum pernah jadi orang tua sih, tapi kayak alangkah baiknya. Tapi kita menjadi remaja di sini. Dari perspektif remaja, alangkah baiknya kalau orang tuanya kayak ya menurut mama sih gini, tapi lebih baik. Nah kan bisa seperti itu ya, larangnya nggak langsung judging gitu, karena nggak enak banget digituin tuh. Mungkin interaksi yang perlu dibangun tuh bukan judging, bukan nilai, bukan punishment gitu, tapi sebenarnya gimana sih kita diberikan penyadaran, kita diberikan edukasi tentang hal itu gitu. Jadi biar kita sendiri yang mikir gitu, nggak kita yang disetir, kita nggak boleh A, kita nggak boleh B, kita nggak boleh C. Tapi mungkin yang seharusnya terjadi atau yang sebaiknya terjadi di interaksi antara anak dan orang tua tuh ya itu tadi, kita diberi beberapa pilihan-pilihan atau alternatif nih. Misal kayak, Dek, kamu kalau ngelakuin ini kamu harus tahu loh resikonya tuh ini. Kamu udah siap belum? Oke, kamu udah siap nih, kamu udah tahu. Terus buat kedepannya kamu menghadapi ini gimana? Mungkin lebih pola-pola interaksi yang kayak gitu sih, bukan penilaian dan segala macamnya. Mungkin gitu. Ditanamin ini sih, your choice, your responsibility. Ya. Jadi apapun yang kita lakuin, ya udah kita diberi
orang tua juga percaya sama apa yang kita lakukan, tapi kita juga diberi penanaman bahwa kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita pilih gitu. Jadi apa ya, enggak yang langsung dicap oh kenakalan remaja gini enggak, tapi karena kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita pilih, ya paling enggak hal-hal yang enggak sesuai dengan keinginan masyarakat itu apa bisa berkurang gitu loh. Dan mungkin bukan kayaknya kata-kata itu harus dihilangin deh. Kata-kata apa tuh? Hal yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Karena kita satu sama yang lain tuh punya perspektif yang beda-beda kan, dan goals kita juga pasti beda-beda, cara kita memandang sesuatu beda-beda. Jadi mungkin nggak bisa digeneralisasikan sih ini satu sama lain. Dan iya, kalau ngomongin tanggung jawab, itu sih menurutku intinya. Selain karena pembekalan dan memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan, kita juga harus dibarengin sama tanggung jawab. Jadi ketika misal seorang, atau misal aku nih, aku melakukan sesuatu hal ini, aku udah paham resikonya segala macam, dan aku bertanggung jawab, menurutku it's fine aja gitu loh untuk dilakukan selagi dia tuh sadar penuh akan hal itu gitu. Dan yang kedua, menurutku juga bagaimana akhirnya perilakuku itu tuh, apakah itu berefek ke orang lain. Jadi apakah itu merugikan orang lain, apakah itu melukai hak-hak orang lain, itu juga perlu untuk kita highlight gitu. Karena lagi-lagi nih, kita kan nggak bisa mengatur perilaku orang lain nih. Aku nggak bisa ngatur kamu melakukan seperti apa, mungkin nggak bisa ngatur Chris melakukan seperti apa, atau mungkin teman-teman nggak bisa mengatur orang lain seperti apa gitu. Tapi yang bisa atur tuh diri kita sendiri dengan cara membatasi, dengan cara ya jangan sampai lah perilaku kita tuh merugikan orang lain. Kalau kamu belum siap terima konsekuensinya, jangan coba-coba dan jangan kepo gitu loh. Kayak ya kepo nggak apa-apa. Kepo nggak apa-apa. Kalau kamu terus kebablasan tapi kamu nggak siap untuk melakukan tanggung jawabnya, ya jangan dilakuin gitu. Dan satu lagi, jangan blaming juga. Nanti kayak kalau kamu melakukan kayak gini, enggak ini gara-gara aku ikutan itu. Ya gara-gara kamu, mama nggak ngasih tahu apa-apa, terus mamanya nyalahin. Ya gara-gara kamu nggak pernah nanya, gitu aja terus nggak selesai. Jadi mungkin selain tanggung jawab, terus menghargai orang lain, di sini tuh juga ada pengertian guys antara pengertian. Komunikasi antara komunikasi adalah kunci. Komunikasi, percaya. Jadi hubungan dong ini. Ya mungkin sama sih relasi hubungan antara satu dengan yang lain. Begitu sih gitu, menurut aku. Jadi mungkin apa yang teman-teman podcast Wafibu di sini indikasikan sebagai kenakalan remaja, belum tentu itu menjadi kenakalan remaja di aku, karena mungkin ketika aku melakukannya atau teman-teman melakukannya itu teman-teman udah paham resikonya, udah melakukan pencegahannya, dan juga udah siap tanggung jawab atas hal itu. Menurutku itu yang penting. Gitu. Karena kita nggak bisa membatasi kan remaja mau ngapain, kita nggak bisa mengekang, karena semakin dikekang semakin dilakukan. Dan that's something we can't control. Betul. Oke. Mungkin udah cukup kali ya, Val, bacotan kita. Udah bacot banget. Semoga apa yang kita katakan ini bisa menjadi perspektif baru buat teman-teman. Paling nggak ada gunanya lah. Teman-teman boleh nggak setuju juga. Kita nggak memaksakan pemahaman kita, tapi mungkin coba untuk melihat dan menerima perspektif yang lain. Gitu. Oke deh, kalau gitu aku Vela, aku Feli. Terima kasih di Fafifu. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di Fafifu selanjutnya. Bye.